Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai pelajaran prakarya lagi ya. Dan untuk pemaparan materi pada kali ini kita masih membahas di bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga sudah belajar tentang media penghantar komunikasi yang dibagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa kuno dan juga media komunikasi modern. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang alat dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi di sini akan membahas tentang alat dan bahan apa aja sih peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu. Nah, ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk membuat produk teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi peralatan untuk mempermudah pengerjaannya. Berikut ada beberapa peralatan untuk membuat produk TIK ya. Oke, yang pertama yaitu gunting. Nah, gunting itu digunakan untuk memotong bahan. Gunting yang digunakan untuk membuat produk teknologi informasi dan komunikasi yaitu gunting kertas, gunting kain, dan juga gunting logam. Itu adalah alat yang pertama. Kemudian alat yang kedua yaitu palu. Nah, palu itu berfungsi untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Itu adalah alat yaitu palu. Kemudian alat yang ketiga yaitu ada gergaji. Nah, fungsi dari gergaji itu ya untuk memotong benda seperti kayu. Bentuk gigi gergaji bergantung pada buatan bahan yang dipotong. Kemudian gergaji itu dibedakan menjadi 4 macam ya, yaitu yang pertama ada gergaji tangan, gergaji punggung, gergaji tarik, dan bentang, serta gergaji gerek. Jangan lupa ya, gergaji yaitu dibagi menjadi 4. Kemudian alat TIK yang keempat yaitu adalah tang. Nah, tang itu berfungsi untuk memegang, memotong, melepas, dan juga memasang komponen. Oke. Kemudian alat dan bahan untuk pembuatan teknologi informasi dan komunikasi yang kelima yaitu adalah solder. Nah, apa sih fungsi dari solder? Solder itu berfungsi untuk merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Itu adalah solder. Kemudian alat selanjutnya yaitu obeng. Nah, obeng itu digunakan untuk mengecangkan atau melepaskan baut atau skru pada bidang tertentu. Kemudian alat yang terakhir yaitu mesin bor. Mesin bor yaitu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakaiannya hanya pada sumbu mesin tersebut atau mengerjakannya berlubang. Nah, 7 alat tersebut itu adalah alat dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi ya. Itu adalah alat-alatnya dan kalian jangan sampai lupa, yaitu ada 7, ada gunting, kemudian palu, gergaji, tang, solder, obeng, dan juga mesin bor. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya atau perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada salah satu cara atau membuat alarm rumah sederhana. Oke. Di sini ada contoh
membuat alarm rumah sederhana. Nah, saat ini alarm rumah anti maling itu kan mulai banyak digunakan ya. Itu sebagai salah satu alternatif mencegah rumah dari kemalingan. Nah, harga alarm anti maling itu memang mahal, namun kita itu bisa membuatnya sendiri. Nah, bagaimana sih cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang digunakan? Oke, langsung saja ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alarm rumah sederhana itu ada stik es krim, kemudian dinamo motor, penjepit pakaian, baut, mur, lem tembak, baterai 9 volt, tali, mangkuk besi ya, kemudian saklar listrik, tutup botol air mineral, tang, penutup kutub baterai, papan persegi panjang. Nah, itu adalah bahan-bahan yang bisa kalian persiapkan jika kalian ingin mencoba untuk membuat alarm rumah sederhana. Oke, kemudian itu kan adalah alat dan bahan. Selanjutnya yaitu cara membuat. Nah, cara membuat alarm rumah sederhana itu seperti apa? Oke, yang pertama caranya yaitu membuat lubang pada papan dan mangkuk. Nah, caranya lubangi papan pada bagian belakang. Letakkan baut dan mur itu 2 buah saja ya. Kemudian kuatkan mur dengan bantuan tang. Arahkan lubang pada mangkuk di ujung baut. Kemudian masukkan baut melalui lubang pada mangkuk, masukkan mur, kemudian dikencangkan dengan menggunakan tang. Nah, itu cara yang pertama yaitu membuat lubang pada papan dan mangkuk. Kemudian cara yang kedua yaitu merakit dan menempel dinamo ya. Caranya yaitu ambil dinamo motor dan lem tembak. Taruh sedikit lem di ujung dinamo, kemudian tempelkan mur, masukkan kabel listrik di lubang mur, masukkan mur lainnya di salah satu ujung kabel ya. Nah, selanjutnya sambung dan kencangkan kedua ujung kabel. Kemudian tempelkan dinamo itu dengan cara memberi lem pada ujung dinamo. Kemudian tempelkan dinamo pada lubang papan. Nah, itu adalah merakit dan menempelkan dinamo. Nah, cara yang ketiga yaitu menempelkan baterai. Caranya, ambil salah satu kabel dinamo ya, dinamo yang tadi dan salah satu kabel penutup kutub. Nah, sambungkan kedua ujungnya, kemudian perkuat dengan selotip. Kemudian taruh mur ya pada kabel dinamo yang satunya. Kemudian dikencangkan. Taruh mur lain itu pada kabel baterai yang lainnya, kemudian kencangkan kembali. Nah, setelah itu ambillah baterai 9 volt yang tadi, kemudian hubungkan kutub baterai itu pada penutup kutubnya. Nah, tes mur yang dijadikan sebagai lonceng dengan cara menekan kabel mur yang ada pada dinamo. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Selanjutnya cara yang keempat yaitu menempelkan mur. Nah, tempelkan mur pada sisi celah penjepit pakaian. Tempelkan mur satunya pada sisi celah penjepit pakaian yang lain. Nah, setelah itu taruh lem tembak pada sisi lain penjepit pakaian sebelum ditempelkan di atas papan persegi panjang. Taruh lem tembak itu pada penjepit pakaian. Arahkan penjepit pada ujung papan lalu ditempelkan ya. Nah, itu adalah cara yang keempat. Kemudian, cara yang kelima yaitu menyambung stik dan penyempurnaan. Nah, bagi stik es krim itu menjadi 2 bagian ya. Dan ambil salah satu bagian stik dan dilubangi ujungnya. Kalian bisa di ujung yang atas ataupun bawah. Kemudian lubangi tutup botol di bagian tengah ya, di tengah-tengah. Masukkan tali ke dalam lubang, tutup botol dan ikat ujungnya. Masukkan ujung tali lain pada stik yang sudah dilubangi. Kemudian diikat lagi ujungnya, sempurnakan sambungan dengan cara menempelkan selotip pada sisi kiri, kanan, atas, dan bawah papan. Itu adalah menyambung stik dan penyempurnaan. Cara yang terakhir yaitu lakukan pengetesan alarm. Nah, caranya yaitu tempelkan papan pada bagian belakang pintu rumah. Tempelkan
tutup botol pada sisi lain pintu ya. Jika ingin alarm rumahmu dapat dimatikan ketika tidak terlalu dibutuhkan, kamu juga bisa menambahkan saklar. Nah, itu adalah cara membuat alarm rumah sederhana. Kalian bisa mempraktekannya di rumah atau kalian bisa membuat alarm-alarm yang lainnya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di bab 2 ini. Ini adalah bab terakhir sebelum nanti kalian PTS atau penilaian tengah semester. Semoga dengan pemaparan kali ini kalian lebih mudah ya dalam memahami materi yang ada di modul. Kerjakanlah soal-soal yang ada di modul sebisa mungkin, jangan sampai membuka Google ataupun mencontek dari teman yang lain. Ya, sekian pemaparan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.